Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Masyaallah ikhwah zanallahu wa iyyakum, para pemirsa radio TV Roja Bandung ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Di kesempatan kajian kita di sore hari ini, kembali kita melanjutkan materi tentang perkara-perkara yang dapat membersihkan hati kita. Dan setelah sebelumnya, di pekan yang lalu kita membahas tentang urgensi dan pentingnya kita untuk bermuhasabah, berintrospeksi, dan melihat banyak ke dalam diri kita. Maka pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, penulis ya dari kitab Al-Bahr Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq melanjutkan tentang beberapa penyakit-penyakit hati yang tentu betul-betul harus diwaspadai ya. Sekaligus beliau memberikan juga penjelasan al-bayan bagaimana terapi terhadap penyakit itu sehingga bisa dihilangkan bi'idznillah ta'ala. Dan beliau membahas tentang da'u ar-riya, yaitu tentang penyakit riya. Terdapat dalil-dalil baik melalui kitab, sunnah, ya, hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan larangan riya serta celaan bagi pelakunya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Maun. Allah taala berfirman, "Hadzal syaitanir rajim fawailul lil musallin." Celakalah orang yang salat. Yaitu siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang dari salatnya itu mereka lalai. Alladzina hum yura'un. Ya, dan mereka itu juga adalah orang-orang yang riya dalam ibadahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada siapapun yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan meraihnya surga Allah Subhanahu wa taala agar mereka ya mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah dan tidak menodainya dengan kesyirikan sedikit pun, termasuk riya di situ. Ya. Al-Kahfi 110 Allah berfirman, "Adzasyaitanir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan ya ibadah dengan Rabb-nya ya, dengan sesuatu apapun ya, dengan sesuatu pun ya, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam hadis qudsi berfirman, "Ana Allah syurakaina syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalam amalan tersebut dia menyekutukanku denganku ya dengan selainku bersamaku, maka aku tinggalkan dirinya dan sekutunya.
Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Allah tidak membutuhkan ya amalan-amalan yang tidak murni, tidak tertuju hanya kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan dan mengingatkan di hadapan para sahabatnya yang tentu nanti akan menjadi juga perhatian kita sebagai umatnya. Beliau alaihi salatu bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Ya Rasulullah, ma syirkul asghar?" Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Apa syirik kecil itu ya Rasulullah?" Qala, Rasul menjawab, "Asyirkul asghar." Yaitu syirik kecil. Yaqulullahu azza wal yaumal qiyamah. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Idza jaza al ibad bi amalim, ketika Allah membalas hamba-hambanya dengan amalan-amalan mereka, Allah berkata kepada para pelaku riya. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu di dunia kalian beramal ria ingin dipuji oleh mereka. Maka perhatikanlah apakah kalian mendapatkan balasan ya dari mereka, di sisi mereka. Ya tentu tidak ya, seperti itu. Jadi saat manusia di hari mereka mendapatkan ya balasan-balasan dari amal-amal soleh yang dahulu mereka kerjakan di dunia, namun bagi para pelaku riya ya mereka tentu kecewa ya dan menyesal dan rugi ya. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan mereka dengan sebab riya tadi ternyata menghasilkan apapun ya. Abu Umamah Al-Bahili ya, ini melihat ada seorang laki-laki di masjid menangis ketika sedang sujud. Apa kata Abu Umamah Al-Bahili? Anta law kana hadha fi baitik. Kamu ini kalau bahasa kita itu. Andaikan tangismu itu engkau lakukan di rumahmu. Jangan di masjid. Ya artinya bila engkau menangis ya dengan sebab kebaikan tentunya, maka hendaknya artinya apa? Jangan kau tampakkan di hadapan manusia. Ya. Lalu kemudian penulis berpindah kepada poin-poin utama apa sih yang menyebabkan atau memacu manusia itu muncul riya pada amal ibadah yang dilakukan. Diawali dulu dengan ya makna riya diambil dari sisi pola katanya. Ya, riya itu mushtaqun minar ru'yah. Riya itu merupakan pecahan kata dari kata ar-ru'yah, artinya sesuatu yang dipandang. Ya, melihat artinya. Kita sering dengar istilah ru'yatul hilal gitu kan, seperti itu. Artinya bagaimana hilal itu dinilai ada dan tidaknya dengan pandangan mata. Ya, dengan pandangan mata. Inilah ya akar kata dari riya. Adapun ya dasar dari riya itu adalah apa? Talabul manzilati fi qulubin nasi bi iraihim khisalal khair. Ya. Adapun asalnya riya itu adalah seseorang menginginkan kedudukan di hati-hati manusia dengan dia menampakkan apa? Menampakkan perangai-perangai kebaikan. Ya. Dan tentu ya, apa yang diinginkan dalam riya itu banyak. Namun kemudian terus mengatakan bahwasanya perkara-perkara yang memicu riya itu terangkum pada 5 perkara. Pada 5 bagian. Ya, pada 5 bagian. Yang pertama adalah itu muncul dari badan, ya, dari fisiknya, ya, pakaiannya. Yang kedua, yang ketiga dalam ucapan.
Yang ketiga dalam amal perbuatan. Yang keempat adalah amal perbuatan. Yang kelima adalah apa? Al-atba', yaitu adanya pengikut. Dan mungkin di sana ada perkara-perkara eksternal lainnya. Adapun riya yang menggunakan anggota badan, yaitu masuk dalam perkara agama, yaitu seseorang misalnya menampakkan kekurusan badannya dan kepucatan wajahnya, sehingga dengan itu orang-orang menyangka, oh si fulan ya betul-betul ya seseorang yang bersungguh-sungguh ya dalam ketaatan. Ya, sehingga manusia menyangka si fulan ya adalah orang-orang yang ya kelihatan sedih karena sibuk mengurus urusan agamanya. Ya, dan begitu tampak rasa takutnya akan akhirat. Ya, ini bisa ya seseorang ya menampilkan fisiknya agar orang-orang melihat bahwasanya dia orang yang takut akan akhirat ya. Orang-orang yang sibuk dengan urusan agama dan seterusnya. Adapun riya yang dipicu oleh sikap perbuatan ya dan juga dengan pakaian yang digunakan, maka itu seperti misalnya sengaja berpakaian yang kusut ya, atau misalnya senantiasa menundukkan pandangan dalam berjalan ya, atau memperlamban gerakan sehingga kelihatan tenang ya, atau membiarkan bekas tapak sujud itu ada di keningnya, ada di wajahnya ya, dan semua itu agar orang tahu ya, dan semua itu untuk menampilkan bahwa dia seorang ahli ibadah. Lalu bagaimana dengan ya pemicu riya yang itu lahir dari perkataan ya, ada perkataan, maka itu bisa ada dalam apa? Dalam seseorang ketika dia memberikan nasihat, dalam seseorang memberikan apa? Peringatan kepada manusia, ya, menyampaikan ucapannya dengan kalimat yang penuh hikmah, ya, agar apa? Ya, agar orang-orang melihat bahwasanya dia memberikan perhatian yang sangat besar ya terhadap apa? Terhadap gambaran orang-orang yang soleh ya. Dan ketika dia menggerakkan dua bibirnya pun dalam rangka mengingatkan manusia, maka itu pun digerakkan ya dengan ya penuh pola ya ketika dia berhadapan di sisi manusia ya, seperti itu, agar manusia mengetahui dia orang yang punya perhatian besar ya dalam menampilkan keadaan orang yang soleh, yang selalu mengingatkan kebaikan kepada manusia. Adapun riya yang muncul pada amal perbuatan ya, seperti ya seseorang yang menampilkan solatnya dalam bentuk dia memperpanjang berdirinya, memperlama sujud dan rukuknya, menundukkan pandangannya dan tidak tolah-toleh ya, menoleh-noleh saat berjalan. Dan kemudian penulis melanjutkan bahwa di antara ya riya yang kemudian ya itu muncul dari berkaitan dengan para pengikutnya ya, maka bisa jadi seseorang ya memperhatikan ketika ada tamu yang berkunjung kepada dirinya. Di situ misalnya dia sengaja mengundang orang alim dari kalangan para ulama agar orang-orang tahu bahwa oh si fulan rumahnya itu telah dikunjungi seorang ulama besar, seorang ahli ilmu ya. Dan ini pun ya termasuk perbuatan amalan yang riya, yang mudah seseorang itu untuk melakukan amalan ingin agar manusia memujinya. Lalu apa hakikat dari tujuan ya seseorang itu melakukan riya? Maka penulis berkata, ketahuilah
bahwasanya orang-orang yang melakukan riya itu pasti dia memiliki tujuan. Tidak mungkin tidak. Ya. Imma ya dia ingin mendapatkan kedudukan atau kehormatan atau ingin mendapat keuntungan dari keuntungan dunia. Ya. Dan ini memang bertingkat-tingkat ya. Di antaranya adalah tujuannya agar dia mendapatkan kekokohan atau mengokohkan kemaksiatan yang dilakukan. Ya. Kok bisa? Ya. Contohnya begini. Ada seseorang yang dalam ibadahnya dia dilihat oleh manusia, dan dalam dia menampilkan ibadahnya itu dia tampilkan gambaran ibadah orang yang bertakwa, orang yang wara. Ya. Tujuannya apa? Agar orang agar dia diketahui dia ini akan cocok dan amanah. Kenapa? Dari ibadahnya aja bagus. Ya. Sehingga dengan itu akhirnya orang-orang menyerahkan urusannya, terutama di sana mungkin berkaitan dengan keuangan. Yang dengan itu akhirnya apa? Akhirnya dia bisa melakukan korupsi dan penggelapan keuangan karena ada kepercayaan dari orang yang tadinya masuknya dari pintu, dia menampilkan ibadah-ibadah yang terkesan dia ibadahnya ibadah orang-orang yang soleh dan bertakwa. Maka orang-orang seperti ini adalah apa? Orang-orang yang melakukan seburuk-buruk riya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan ketaatan kepada Rabb mereka itu sebagai tangga untuk berbuat maksiat. Ya, untuk berbuat maksiat. Jadi ada orang-orang yang sengaja menampilkan kebaikan dan ketaatannya dalam beribadah agar dia bisa dipercaya, dan kepercayaan itu kemudian dapat mempermudah dia untuk melakukan kemaksiatan, keburukan yang dia inginkan. Ada lagi tujuan yang lain dari orang-orang melakukan riya. Yaitu apa? Yaitu ingin mendapatkan bagian dari bagian dunia. Seperti mungkin berupa harta atau karena ingin dalam kaitan pernikahan. Seperti misal seseorang menampilkan ilmu dan ibadahnya. Ya, agar orang lain senang untuk apa? Untuk menikahkan dia. Misalnya dia mungkin punya anak, wah kayak ini cocok nih jadi calon mantu saya. Atau agar orang lain apa? Senang memberikan dia berbagai macam pemberian dan hadiah. Karena kelihatan ini orang yang soleh, orang yang bertakwa, ya seperti itu. Riya yang seperti ini ya tentu riya yang mengkhawatirkan, berbahaya ya, karena dia apa? Dia menggunakan ketaatan kepada Allah untuk meraih keuntungan dunia ya. Mirip seperti yang pertama tapi berbeda ya, tapi berbeda ya, seperti itu. Kemudian model yang ketiga, di antara maksud tujuan seseorang itu riya adalah apa? Yaitu ingin mendapatkan keuntungan ya berupa harta dan pernikahan, akan tetapi dia menampilkan ibadahnya itu karena rasa takutnya orang lain merendahkan dirinya. Ya, dan tidak dianggap orang-orang yang istimewa, tidak dianggap orang-orang yang zuhud, ya, yang akhirnya dia dianggap hanya orang biasa, biasa, ya. Tidak maksud dia untuk meraih harta ya, untuk kemudian dimudahkan pernikahan seperti model yang pertama tadi, enggak. Tapi dia menampilkan ibadah ya dan ketaatannya karena dia khawatir dia tidak dianggap orang yang spesial. Dia tidak dianggap orang yang istimewa. Ya, seperti itu, dan dia khawatir orang-orang akhirnya berpendapat dia
hanya orang-orang biasa saja, bukan orang spesial. Ya, dari sini kita lihat beberapa tujuan orang-orang melakukan riya itu, ya. Satu, ya berkaitan dengan apa? Dia menjadikan ibadah ketaatan itu modus untuk kemudian dia bisa meraih, ya, tempat situasi yang dia bisa berbuat maksiat di situ. Walaupun maksiat tadi ada kaitannya dengan keuntungan dunianya, ya, tapi maksiat. Yang kedua, ibadah yang dia tampakkan kepada manusia itu untuk murni meraih keuntungan dunia berupa harta, ya, agar orang mau memberi dan mudah memberikan, ya, hadiah atau harta kepada dirinya, atau agar dia mudah melangsungkan pernikahan, ya, karena dalam pandangan manusia ini orang baik. Yang ketiga, dia tidak mengambil bagian dari keuntungan dunia sama sekali dalam ibadah yang dia riya di situ kepada manusia, tetapi dia hanya tidak ingin agar orang lain menganggap dirinya bukan orang yang istimewa. Dia hanya tidak ingin agar dia tidak masuk dalam lingkaran orang-orang yang hebat-hebat dalam ketaatan. Maka dia mengambil bagian dalam apa? Kontribusi ketaatan agar orang lain memandang dia orang yang istimewa dalam kebaikan. Ya, seperti itu. Dan ini ya masih masuk dalam tujuan-tujuan kenapa orang itu riya dan ingin menampilkan ibadahnya di hadapan manusia. Lalu kemudian penulis berpindah kepada bayanur riya al-khafi. Penjelasan tentang riya yang tersembunyi. Ini menunjukkan bahwa ar-riya jaliyun wa khafiyun, menunjukkan bahwa riya itu ada yang terang-terangan, jelas, ya, ada yang tersembunyi. Apa perbedaan di antara keduanya? Kata penulis, al-jaliyu walladhi yab'athu 'alal 'amali wa yahmilu 'alaihi walau qas-sawaba, ya, walau qasada as-sawab. Riya yang jelas, yang terang-terangan itu adalah riya yang mendorong seseorang untuk beramal, ya, dan memotivasinya untuk melakukan amal walaupun dia menginginkan pahala di situ. Ya, menginginkan pahala di situ. Ya, tetapi yang mendorongnya untuk beramal adalah apa? Adalah riya. Adapun yang tersembunyi, ya, ini ya berbeda sedikit dengan yang terang-terangan tadi. Riya yang ini tidak menjadikan, ya, semata-mata amarnya lahir. Ya. Hanya saja dia ingin memperingan, dia ingin agar amaran itu bisa ringan dia lakukan dengan harapan yaitu bisa, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya, yaitu seseorang yang membiasakan untuk tahajud setiap malam. Dan ini berat. Ini berat. Tapi tatkala suatu hari ada tamu yang menginap di rumahnya, ya, maka tamunya ini menjadi pendorong dia untuk melaksanakan tahajud sehingga menjadi semangat. Jadi nggak terasa berat ketika nggak ada tamu, ya dia ingin tahajud gitu, ya, ingin mendekat diri kepada Allah, tapi terasa berat. Tapi ketika ada tamu jadi semangat. Gitu kan? Ini riya yang tersembunyi. Riya yang tersembunyi. Pun demikian, di antara contoh riya yang tersembunyi, kadzalik, yaitu seseorang yang menyembunyikan ketaatannya. Jadi suatu ibadah orang nggak tahu dia melakukan suatu ibadah tersebut. Akan tetapi ketika dia melihat manusia,
Dia ingin agar orang-orang lain itu, manusia itu menyambutnya dengan apa? Dengan penuh ceria, dengan penuh penghormatan, ya. Kemudian apa? Memujinya, ya. Dan apa? Dan membantunya untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Bahkan dalam urusan bisnis dia ingin apa? Dia ingin agar apa? Agar orang-orang itu melancarkan urusan bisnis jual belinya, ya. Dan tatkala orang-orang itu tidak menyambutnya dengan penuh penghormatan, nyeri hati tah, gitu kan? Hanya biasa-biasa saja, ya. Maka muncul sakit hati dalam hatinya. Ini sebenarnya riya yang sangat-sangat tipis. Riya sangat-sangat tipis. Bahwasanya ternyata selama ini amal yang dia sembunyikan, dia berharap buahnya itu orang-orang akan menghormatinya. Buahnya itu orang-orang akan memudahkan urusan dunianya dan seterusnya. Padahal tadinya dia sudah sembunyikan amalnya. Tapi ketika esok harinya, ya, ada amalnya, padahal dia sudah tahajud. Manusia tidak memandang dirinya dia melakukan ibadah tahajud tadi. Tapi di esok harinya dia ingin apa? Dia berharap buahnya itu manusia memuliakannya, menghormatinya. Ketika apa yang dia dapatkan sebaliknya, maka dia kecewa. Dia kecewa. Adapun hamba-hamba yang ikhlas, ya, maka mereka senantiasa takut terhadap riya yang tersembunyi. Mereka bersungguh-sungguh mencurahkan perhatian untuk menyembunyikan ketaatan mereka lebih serius, lebih besar daripada semangatnya orang-orang manusia itu dalam menyembunyikan kejahatan-kejahatan mereka. Betul ya, manusia kalau berbuat buruk, berbuat jahat kan nggak ingin orang lain tidak mengetahuinya. Maka sesungguhnya, ya, menyembunyikan ketaatan agar manusia tidak memandangnya itu lebih disungguh-sungguhi oleh orang-orang yang memperjuangkan keikhlasan. Semua itu karena mengharapkan agar amal-amal mereka itu murni merupakan amal soleh, yang kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas keikhlasan amal tersebut. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa di hari kiamat Allah tidak akan menerima dan memberikan balasan kecuali seseorang yang amalnya di dunia itu ikhlas saja. Dan betapa saat itu manusia membutuhkan amalnya itu berbuah. Dan buah itu kalau dia ikhlas dulu di dunia. Makanya kita dapati Nabi SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi berkata di hadapan para sahabatnya, sesungguhnya inna akhwafa ma akhafu alaika syirk asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil, yaitu ar-riya, yang mana kerugiannya sangat dahsyat, yaitu di hari kiamat di saat semua orang sangat membutuhkan amalnya berbuah, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Ternyata orang yang dulu telah bercapek-capek melakukan amalan tapi dengan sebab riya, ternyata nihil hasilnya, dan itu dia kecewanya luar biasa. Di saat dia sangat membutuhkan buah amal, ternyata itu tidak berbuah sama sekali, nihil. Maka dari situ yang dijadikan kemudian stressing oleh penulis ketika membahas tentang riya apa? Orang yang ikhlas itu adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal ketaatannya. Perhatikan oleh kita, orang yang ikhlas itu adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amalan ketaatannya. Kecuali pada amalan yang memang tidak bisa disembunyikan, ya. Ada dakwah, bisa nggak sembunyi? Bisa merenya. Kalau 2 orang, gitu ya. Kalau terang-terangan dakwah secara terbuka melalui podium,
rawan riya memang, tapi itu tidak dilakukan, maka sungguh yang pertama kali harus menghindarinya para nabi dan rasul kan. Terbukti mereka tampil ya untuk menyuarakan kepada manusia. Ada suatu daurah yang pernah kita ikuti ya di daerah Bogor ya. Itu bersama murid-murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika membahas tentang sulitnya ikhlas dan bahayanya riya, maka ada salah seorang peserta, mereka berkata bahwa kita ini sebagai dai-dai syekh sing tampil di hadapan manusia, betapa beratnya kita itu memperjuangkan keikhlasan. Ya. Dan bahaya riya itu menghantui kita. Ya. Sehingga kita ingin rasanya tidak ingin lagi berdakwah. Apa jawaban Syekh? Sesungguhnya itu juga menimpa kami. Tetapi kalau kita berhenti, maka syaitan bertepuk tangan katanya. Syaitan akan bertepuk tangan. Apa? Karena tidak ada lagi manusia yang mengingatkan saudara-saudaranya kepada kebaikan dan mengingatkan mereka kepada keburukan. Ya. Dan ini sebenarnya hampir sama ya dengan perkataan ya seorang tabi'in besar yaitu Fudail bin Iyad. Ya, bagaimana seseorang yang meninggalkan suatu ketaatan karena takut riya. Ya, kata Fudail bin Iyad, al-amalu min ajlin nasi syirkun wa tarkul amali min ajlin nasi riyaun wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Sebuah amalan yang dilakukan karena manusia syirik, namun meninggalkan amal juga karena manusia ini juga termasuk riya. Adapun ikhlas adalah Allah menjagamu dari keduanya. Ya, artinya pada amalan-amalan yang memang harus ditampakkan seperti sholat berjamaah ya atau adzan misalnya ya. Meureun ari muadzin mah enggak adzan ya, si muadzin teh enggak adzan. Orang nanti bingung. Kenapa? Ya, ieu teh masjid enggak ada yang adzan. Muadzinna takut riya atuh bubar atuh adzan syiar adzan. Ayeuna teh nya di Masjidil Haram teh sarpi. Kenapa? Orang-orang di tawaf teh katakut riya kabeh. Atuh bubar atuh ibadah hajinya kalau tawaf teh enggak boleh ditampakkan kan begitu. Artinya pada amalan-amalan yang memang harus ditampakkan, tampakkan sebagai sebuah syariat Islam sambil terus memperjuangkan riya. Akan tetapi ya tadi penulis juga mengingatkan bahwa orang-orang yang berjuang keikhlasan itu tetap berusaha sebanyak dan sekuat mungkin menyembunyikan ketaatannya. Pada amal-amal dia sembunyikan, dia akan sembunyikan. Ya. Tidak ujuk-ujuk buat status. Nah, berarti kalau rajin buat status pada amal kebaikan, padahal dia bisa sembunyikan. Nah, belum termasuk pejuang keikhlasan. Gitu kan? Seperti itu. Ya, karena digarisbawahi bahwasanya ya orang-orang yang menjuang keikhlasan pasti orang-orang berusaha untuk menyembunyikan ketaatan, menyembunyikan kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman ya, intu dalam surah Al-Baqarah ya, intu budus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tafaqar fa khairul lakum. Engkau menampakkan sedekahmu yang enggak apa-apa. Dan bila engkau sembunyikan, engkau berikan kepada fakir miskin, maka itu jauh lebih baik kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan menampakkan sedekah itu menjadi bermanfaat? Bila di sana ada masalah ar-rajihah, yaitu apa? Seseorang dengan bersedekah, dia bisa memacu orang lain untuk bersedekah di saat dana itu banyak dibutuhkan. Sementara di sana ya kebakhilan merajalela. Maka dia tampilkan suatu sedekah, suatu amal baik berupa sedekah untuk memacu manusia berlomba-lomba untuk bersedekah. Sambil dia terus memperjuangkan keikhlasannya dan jauh dari riya ya. Namun pada sedekah-sedekah yang ternyata bisa disembunyikan dan tujuan bisa tercapai, maka menyembunyikan ini jauh lebih utama
Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan berita bahwa menyembunyikan sedekah pun ini merupakan afdol, lebih baik daripada menampakkannya. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu, ada 7 golongan manusia yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Salah satunya adalah apa? Seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Itu seseorang yang menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tadi diinfakkan oleh tangan kanannya, saking dia menyembunyikan sedekahnya tersebut ya. Pada intinya memang orang-orang yang ikhlas atau memperjuangkan, pejuang keikhlasan adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, catat oleh kita, bersungguh-sungguh menyembunyikan amal. Ya. Bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal. Ya. Ketika dia ingin menceritakan kebaikan, dia lihat dulu ada masalah enggak. Dia berusaha untuk tidak cerita kebaikan. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi buat dirinya. Dan terakhir, penulis menjelaskan tentang bayanud dawa'ir riya wa tariqu mu'alajati al-qalbi minhu, yaitu penjelasan tentang terapi penyakit riya dan langkah-langkah penyembuhan bagi hati ketika tertimpa penyakit riya. Anda telah mengetahui bahwa riya itu menggugurkan amal. Dia merupakan sebab terundangnya murka Allah, Zat yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Dia merupakan di antara dosa-dosa besar yang membinasakan. Maka bila Anda telah mengetahui riya memiliki bahaya-bahaya yang seperti ini, maka hendaklah Anda berusaha untuk bersungguh-sungguh menghilangkan penyakit riya ini. Ya. Dan ada beberapa metode terapi untuk menghilangkan penyakit riya. Ya. Yang pertama adalah yaitu langsung memotong akar riya tersebut. Apa sih akar riya itu? Yaitu hudzu ladzatil mahmadah wa firu min alamil dzam wa tama fima fi aidin nas. 3. Akar riya itu ada 3. Yang pertama, suka dipuji. Kedua, takut dicela. Ketiga, punya keinginan kuat mendapatkan dunia, tamak terhadap dunia lah. Ya. Ini 3 perkara ini yang merupakan apa? Yang menggerakkan seseorang. Kenapa dia riya? Ima satu sisi dia ingin dipuji, suka dipuji, atau si yang lain dia takut dicela. Atau ada si yang lain dia ingin mendapat keuntungan dunia dari amalan-amalan ibadahnya tersebut. Dan kita sudah sebutkan kalau ingin dunia tadi dia ibadahnya agar orang percaya dia orang soleh sehingga dia mendapatkan kemudahan untuk urusan-urusan dunianya misalnya tadi kan. Hati-hati kita menampilkan diri kita orang baik, orang soleh supaya orang percaya sama kita, nanti urusan-urusan fulus ke kita jadi lancar gitu kan. Nah itu hati-hati. Berarti apa? Modus tuh berarti. Ibadahnya, amal itu modus untuk mendapatkan keuntungan dunia. Atau seseorang murni agar dia tidak dianggap orang-orang yang biasa. Dia orang spesial, dia ingin masuk dalam lingkaran orang-orang yang istimewa dalam kebaikan. Atau tadi dia misalnya takut orang-orang merendahkan dirinya. Takut orang-orang merendahkan diri, intinya dia takut dicela. Takut dihinakan kalau dia tidak menjadi orang soleh seperti itu. Ini terapi riya pertama, potong sumber akar masalah riya itu muncul.
Yang pertama suka dipuji, yang kedua takut dicela, takut diremehkan, takut direndahkan, yang ketiga karena ada kepentingan dunia yang ingin dia lakukan dan itu bersembunyi di balik kebaikan dan ketaatan dia. Ya. Dan terapinya tentu adalah hendaknya seseorang mengetahui bahayanya riya. Ya, bahayanya riya. Dia harus paham. Banyak riya itu merugikan dirinya. Ya, terhalang dari dirinya mendapatkan apa? Mendapatkan ya, pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terundangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kerugian-kerugian yang besar yang akan dia dapatkan. Maka bila seseorang tahu bahwa riya itu akan memberikan mudarat yang besar buat dirinya. Ya, memberikan mudarat yang besar buat dirinya. Maka dia akan berusaha apa? Untuk menghindari hal-hal yang tersebut. Dan tatkala dia berhadapan dengan sesuatu yang itu menguatkan dia untuk mendapatkan dunianya, ya, maka sungguh ya dunia itu akan merontokkan akhiratnya dan akan hilang dari dirinya, ya, itu untuk memetik hasil yang sangat dia butuhkan ya pada amal kebaikan di hari kiamat, ya, di hari kiamat, ya. Seperti begini, kaman ya'lamu anal asla ladidun, seperti perumpamaan orang yang tahu namanya madu itu lezat rasanya, manis ya, lezat. Tetapi kalau sudah jelas-jelas tampak pada dirinya bahwa dalam madu tercampur racun, apa yang dia lakukan? Dia pasti akan menghindari untuk apa? Untuk meminum madu tersebut. Dia akan berpaling dan bahkan madu itu akan dia buang. Betul ada manisnya, tetapi sudah terkotori dengan racun. Ya, dengan racun. Riya itu ada lezatnya. Beramal ibadah agar manusia memuji, itu ada kelezatan bagi nafsu manusia. Tetapi ya, bersama dengan itu ya, racun, kerugian, mudarat juga akan menyertai dari kelezatan tersebut. Ya, ini yang pertama ya. Ini yang pertama, terapinya sadari dirinya bahwa tidak ada keuntungan sama sekali ya dari perbuatan riya. Yang mana riya ini ya, itu akar masalahnya dari 3 perkara tadi ya, senang dipuji, takut dicela, dan menginginkan bagian dari dunia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seseorang itu menghilangkan riya di tengah-tengah dia sedang melaksanakan kebaikan, ketaatan. Awalnya ikhlas nih. Ya, di tengah-tengah muncul ada riya di situ. Ya. Maka dia pun mesti pula ya mempelajari, meneliti ya. Dengan cara apa? Dia bersungguh-sungguh ya menghadapi jiwanya agar jangan sampai benih-benih riya ini muncul. Ya, memotong keinginan dia, ingin apa? Ingin riya. Ya, dan dia mencela dirinya bila riya itu dia ambil, dia sambut. Ya. Bila seseorang sudah bersikap seperti itu, syaitan tidak akan membiarkan dia leluasa untuk terus ikhlas di tengah-tengah ketaatan dan ibadahnya. Maka syaitan akan berusaha untuk apa? Menghembuskan bisikan-bisikan agar munculkan riya, agar dimunculkan riya. Ya. Maka bila itu terjadi, hendaklah dia usir
dengan dia berkata kepada dirinya, ya, malaka walil makhluk, ya, apa untungnya buatmu dan juga untuk orang lain, baik mereka mengetahui atau tidak mengetahui, tapi Allah kan tahu tentang keadaan dirimu, ya. Maka apa faidahnya, ya, engkau menginginkan manusia mengetahui, ya, sementara Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui dirimu. Ya, artinya bila seseorang, ya, menginginkan dilihat manusia, maka sebenarnya dia tahu Allah Subhanahu wa taala memandangnya. Maka sesungguhnya tidak ada faedahnya pandangan manusia, toh pada akhirnya Allah yang memandang dan Allah yang melihat. Maka bila seseorang berusaha untuk menghalau, ya, rasa lezat ingin pujian, ya, kemudian dia telah tertancap dalam hatinya bahaya riya, ya, dan itu merupakan sebab terundangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala, kerugian akhirat yang akan dia dapatkan, maka dia akan berusaha untuk apa? Untuk ikhlas dan tidak meremehkan riya untuk hadir pada amalan-amalan ketaatan yang dia lakukan. Ya. Jadi kalau di situ bisa kita simpulkan beberapa terapi riya. Yang pertama adalah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan amal ketaatan. Jadi riya itu kita bisa latih dengan sesering mungkin kita menyembunyikan amal. Ya, dan kita sudah bahas kemarin tentang muhasabah, yaitu muhasabah ketika kita apa? Ketika kita akan beramal. Ya kan? Yang pertama ingat-ingat dulu ini amalnya, ya, kita mampu atau enggak? Oh, mampu. Kalau mampu, lihat ikhlas karena Allah atau bukan, atau riya atau bukan. Kalau ternyata ikhlas gitu kan, perhatikan lagi, ini bagusnya dilaksanakan atau lebih bagusnya tidak dikerjakan gitu kan. Kalau ternyata memilih dikerjakan, perhatikan lagi, ini harus dengan bantuan yang lain atau tidak, begitu kan, seperti itu. Ya, terus dihadirkan, ya, seperti itu. Jadi artinya, ya, ketika seseorang memang harus menampakkan suatu amalan, maka dia harus betul-betul cermati dirinya sebelum dia bergerak. Ini karena Allah atau tidak? Ya, ini karena Allah atau tidak? Ya, walaupun di situ pada dasarnya amalan itu amalan yang sebenarnya melahirkan pahala yang sangat besar. Tapi kalau seseorang muncul riya dan dia tetap nekat melakukannya, maka nanti akhirnya dia terbiasa dengan syirik namanya riya dan akhirnya sulit untuk ikhlas, sulit untuk ikhlas, ya, seperti itu, ya. Jadi seseorang berusaha untuk menyembunyikan amal. Kedua, ketika dia harus beramal dan manusia melihat, dia harus sadari bahwasanya riya ini tidak menguntungkan dirinya sama sekali. Di hari kiamat, di saat dia butuh keuntungan buah dari amalnya, ternyata tidak membuahkan hasil. Kemudian Allah murka kepada dirinya, ya, dan pujian manusia tidak memberikan dampak apapun terhadap, ya, perkara yang dia butuhkan, ya, terhadap perkara yang dia butuhkan kelak di hari kiamat, ya, seperti itu, ya. Demikianlah para pemirsa sekalian, ya, dari TV Roja Bandung, ya, materi yang kita bahas tentang riya, ya, dan apa perkara-perkara yang membuat seseorang itu ingin riya, dan apa pemicu-pemicu sehingga riya itu ingin hadir, dan apa tujuan orang-orang ingin melakukan riya, serta terapi dalam melakukan agar riya itu tidak bisa kita hindari dan kita bisa hilangkan. Ya, ini sudah disampaikan cukup panjang lebar oleh penulis, dan doa kita semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kita hidayah, petunjuk, bimbingan sehingga kita bisa selalu melawan, ya, riya yang terus dihembus-hembuskan oleh nafsu kita dan setan yang ingin menggugurkan amalan-amalan kita, ya, seperti itu. Allah alam bisawab. Saya kembalikan kepada Kang Widi sebagai pembawa acara kita di sore hari ini. Mangga. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, atas materi yang telah disampaikan. Pembahasan yang menarik di kesempatan sore ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
Baik, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung, berikutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Al Ustadz, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan line telepon di nomor 0812 2010 1043. Ataupun pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812 2010 1043. Baik, di kesempatan yang pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama Ustadz datang dari hamba Allah di Bandung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, jika kita setelah melakukan amal kebaikan, amal soleh apapun itu jenisnya, misalnya kayak habis sholat malam, sholat duha, selalu posting dengan bilang Alhamdulillah telah Allah mudahkan bisa menjalankan amal soleh ini. Itu termasuk riya apa tidak ya? Padahal tujuannya untuk memotivasi. Syukron, jazakallahu khairan. Nah, Baik. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal ketaatannya. Kalaupun seseorang ingin menampilkan amal ketaatannya, ya termasuk setelah selesai, maka dia harus cermati betul. Ini dia lakukan karena Allah atau tidak. Ya. Kemudian berikutnya dia pikirkan lagi, ini bagusnya ini tuh ditampilkan atau nggak usah saja gitu kan. Seperti itu. Maka tadi bila ini sudah bisa terjawab dan ternyata lebih bagusnya tampilkan, biidznillah tampilkan. Tetapi kalau di sana ternyata ada terselip ujub pada amalan dia, ya, maka lebih baik dia sembunyikan. Dan saran saya secara pribadi ya, sebaiknya jangan ditampilkan. Ya, mengapa? Karena kita tidak tahu, pertama ya, kita tidak tahu serba besar asar pengaruh kalau itu ditampilkan. Betulkah itu bisa betul-betul bisa memotivasi orang lain untuk melakukan apa yang kita lakukan? Agar mereka rajin sholat duha, agar mereka rajin sholat malam. Pertanyaannya, betulkah kita bisa ya tidak memastikan sih, tapi mendeteksi bahwa mereka akan ikut. Betulkah? Gitu kan? Dan saya lebih condong pendapat buram gitu ya. Sulit kita mendeteksi orang itu akan ikut. Bila kita posting nih, alhamdulillah imam sholat malam itu kayaknya lemah sekali. Alhamdulillah tadi udah sholat duha. Sulit kita mendeteksi orang-orang malah terpacu, termotivasi. Ya. Emang kita siapa? Gitu kan. Justru ya, kita khawatir itu modus syaitan ya, ingin merusakkan amal kita. Ya. Justru kita khawatir itu modus syaitan untuk merusakkan amal kita, berlindung dengan niat memotivasi orang lain. Ada namanya ya, disebut dengan nama sum'ah. Sum'ah itu adalah menceritakan baik dengan lisan atau berupa ketikan di HP atau status untuk mewakili ucapannya. Ya, menceritakan kebaikan yang sudah dia lakukan, yang dia kerjakan. Itu termasuk riya tidak? Ya, termasuk riya. Ya. Sehingga saran saya, kita khawatir tadi ya kalau kita udah sholat malam. Padahal ini adalah amalan yang mestinya disembunyikan, riya itu.
sholat malam itu. Kan sholat malam itu kan kata Nabi SAW, ya, itu diantara amalan besar seorang masuk surga kan. Ya, Nabi dari sahabat Abdullah bin Salam bersabda, ya, absus salam wa tut'imut ta'am wassalli ya fil laili wan nasunniyam tadkhul jannata bisalam. Ya, sebarkanlah salam, berikanlah ta'am makanan, ya, dan bangunlah malam di saat seorang orang tertidur lelap di malam. Engkau akan masuk surga dalam keadaan penuh keselamatan dan kesejahteraan. Maka di sini Rasulullah SAW memasukkan sholat malam di saat manusia tidur. Ya, kenapa kemudian menjadi amalan yang memudahkan seorang masuk surga? Alasannya satu, karena itu adalah amalan yang betul-betul mudah seorang itu untuk ikhlas dan jauh dari riya. Lah tiba-tiba pagi hari dia ceritakan, maka esensi dari sholat malam itu bisa hilang akhirnya. Esensi dari sholat malam itu bisa hilang. Padahal dia adalah amalan apa? Amalan yang strategis, ya, yang sangat potensial untuk masuk ke seorang dari ke surga. Karena apa? Karena dominan ikhlas itu muncul gitu kalau kita sholat malam yang saat manusia tidur. Tapi untuk kemudian kita buat ke satu esok harinya, berarti esensi kita menyembunyikan amal itu justru jadi hilang. Maka saran saya sebaiknya tidak dimunculkan dalam status, ya, bahwa kita sudah sholat malam, bahwa kita sholat duha. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi saksi, ya, seperti itu. Nah, kita perlu, ya, merahasiakan suatu amal yang hanya Allah saja yang tahu, penting, ya, yang kita simpan baik-baik, tidak satu manusia pun, istri, orang tua, anak tidak tahu. Yang kita berharap kelak ini amalan yang dapat membantu saya kelak di hari kiamat, ya, karena ikhlas itu bukan perkara yang mudah. Terlebih di zaman sekarang, ya, banyak orang-orang pengen apa? Pengen tampil ini dan itu, pengen muncul. Maka kita mengatakan ini justru adalah fitnah. Ini adalah fitnah ketika orang itu ingin tampil ini dan segala macam, ya, seperti itu. Kalau kita bisa memilih untuk tidak menampilkan amalan, maka itu yang lebih baik dan lebih aman. Jadi saran saya sebaiknya tidak dibuatkan status kalau sudah sholat malam dan sholat duha tadi, ya. Sayang, ya, karena dia malam duha itu potensi ikhlasnya tinggi dan itu sangat kita butuhkan kelak di hari kiamat, ya. Allah a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kita coba ajukan kembali pertanyaan masih melalui chat WhatsApp. Pertanyaan berikutnya dari Rosita di Bandung. Assalamualaikum Ustaz, saya sering curhat kami ulang kembali. Assalamualaikum, saya sering curhat ke saudara tentang amalan-amalan menolong keluarga. Tidak ada maksud riya, tapi hanya obrolan biasa. Apakah disebut riya juga? Mohon penjelasannya, silakan Ustaz. Iya. Subhanallah, ya. Mengapa kemudian Rasul berkata sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian ini sahabat, ya. Rasulullah sangat takut riya menimpa mereka, ya. Seperti itu apalagi kita, ya. Karena memang riya itu itu bisa bersembunyi dalam berbagai macam wajah gitu kan, seperti itu. Ya, dan tadi kita sudah sampaikan, ya, akar masalah yang kemudian kenapa orang itu riya. Satu, ya, ingin dipuji, suka pujian. Yang kedua, takut dicela. Yang ketiga, ingin mendapatkan keuntungan dari keuntungan dunia. Ya, seperti itu. Nah, bila ini tidak ada pada diri seseorang, tadi ketika dia di keluarga dia menceritakan kebaikan, betulkah dia tidak ingin dipuji? Atau sebaliknya, betulkah dia tidak ingin dicela? Atau yang lain, ataukah dia tidak ada kepentingan apapun di urusan dunia? Maka bila ini aman, maka sampaikan itu bagian betul apa? Memotivasi keluarga untuk melakukan kebaikan.
Ya. Jadi pastikan itu. Ingin dipuji enggak? Enggak Pak Ustadz. Atau jangan-jangan takut dicela. Karena nanti kalau saya enggak ngomong, nanti orang bilang saya enggak peduli dengan keluarga. Atasien tah ada kudu ngomong. Nah berarti ya itu akar dari ria itu. Gitu kan. Kalau ini aman semuanya, ya enggak ingin dipuji, muding memberikan nasihat, dan bukan karena dia takut dicela kalau dia nggak menyampaikan nanti dia dianggap orang apa atau tadi dia khawatir kalau dia tidak ngomong di keluarga dianggap dia tidak dianggap di keluarga, nggak istimewa, eksistensinya nggak ada gitu kan. Itu kan akar-akar ria semua kan itu. Nah inilah ya, kita lihat ini berat sekali untuk membersihkan diri dari ria itu. Tapi kalau memang itu ya aman dan kita lihat bahwa ini murni karena Allah dan kita mampu untuk mewujudkannya, untuk berikan nasihat kepada keluarga, maka kita sampaikan. Kita sampaikan ya seperti itu. Tapi ingat, ria ini penyakit yang paling Rasulullah takutkan. Kalau para sahabat, orang-orang yang hatinya bersih, ketaatannya tinggi, maksiatnya jauh, ya, setia pada Rasulnya teruji, mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk Allah dan Rasulnya, masih riya ditakut oleh beliau, maka kita itu tidak boleh menganggap riya itu masalah sepele. Ya, menganggap insya Allah Pak Ustadz saya lakukannya nggak ada unsur riya. Nah kita kan seolah menganggap riya itu perkara yang ringan gitu kan, dan kita insya Allah saya nggak riya kok Pak Ustadz. Seolah-olah ucapan itu seolah kita anggap riya itu masalah sepele. Itu yang ingin saya garis bawahi. Jangan pernah menganggap riya ini masalah sepele. Jangan, tetap ini masalah serius. Tadi saya bilang kalau para sahabat sangat dikhawatirkan tertimpa penyakit ria, apalagi kita. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk melawan ria. Ya, kalau bisa kita sembunyikan. Ya. Dan di zaman sekarang berjuang untuk tidak ria ini, subhanallah. Kalau Allah tidak memberikan kita taufik dan hidayah untuk ikhlas, maka sulit rasanya kita tuh ikhlas dalam ketaatan kita pada masa yang semuanya serba terbuka pada hari ini. Allah a'lam bishawab, ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus Ibu Rosita tadi dari Bandung, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, untuk berikutnya kami beri kesempatan, silakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung kepada Al Ustadz, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di nomor 0812 2010 1043. Nah, baik. Silakan Anda bisa bertanya langsung melalui layanan telepon di 0812 2010 1043. Ya, Assalamualaikum. Ya, baik, belum terhubung. Kita coba ajukan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp. Ada pertanyaan Ustaz dari Pak Nanang di Bandung, Ustaz. Pak Ustadz, jika seseorang berniat mau membangun masjid dan madrasah, niat di dalam hati ikhlas, akan tetapi cara mencari sumber dananya dengan cara pasang spanduk di lokasi yang akan dibangun dengan menulis nomor rekening yayasan dan membuat proposal untuk dikirim ke instansi-instansi dan ke perorangan yang mapan ekonominya. Nah itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz. Iya. Roja kayaknya pernah buat donasi ya. Roja ikhlas nggak nih? Nah gitu ya. Jadi begini. Ya, kita ada namanya amal jama'i ya. Suatu amalan yang kita lihat memang itu memerlukan banyak bantuan dari banyak pihak. Ya, bantuan dari banyak pihak. Yang kita tahu ini nggak akan terwujud kalau mengandalkan usaha pribadi kita semata atau orang-orang yang terdekat dengan amalan tersebut ya, seperti tadi mau bangun masjid seperti itu ya. Dan itu
tidak bisa terwujud kecuali dengan kita tadi ya, membuat pengumuman, kemudian buat spanduk ya, mengajukan proposal kepada orang-orang yang memang kita lihat layak dan pantas ya untuk kita datangi ya, seperti itu. Maka ini enggak, insya Allah ya, termasuk ta'awun al birri wat taqwa, termasuk perbuatan saling bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan ya, seperti itu. Yang penting kita ya berusaha untuk tidak menampilkan diri pribadi kita sebagai sebuah sosoknya ya. Nah ini yang perlu dihindari. Tapi kalau kita hanya menampilkan program, kemudian menjelaskan nomor rekening yang kemudian itu ditransfernya kemana ya, ya justru itu bagus ya. Tapi kalau misalnya dengan adanya spanduk wajah kita muncul gitu, karena kita sebagai inisiatornya misalnya, muncul wajah kita gitu kan, tangannya sambil nunjuk nih masjid gitu kan. Nah ini sebaiknya dihindari karena resiko riaknya tinggi itu. Tapi kalau kita punya niat yang baik, kita menggerakkan teman-teman untuk bergerak gitu kan, dan melakukan cara-cara yang halal ya untuk terwujudnya program bangun masjid, maka insya Allah nggak jadi masalah ya. Yang ditanyakan oleh Bapak tadi insya Allah khair ya, teruslah berjuang, semoga ya pembangunan masjid segera terwujud ya tempat Bapak ya, sehingga mendapatkan dan pahala dari usaha kita untuk membangun masjid di muka bumi ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya wabil khusus Bapak Nanang tadi di Bandung dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Pangalengan Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf bertanya di luar tema Ustaz. Masalah sholat isrof dan duha boleh atau tidak? Silakan Ustaz. Sholat isyraq ya. Nah. Sholat ketika matahari terbit ya. Iya. Alhamdulillah saya sudah ngecek ya soal keabsahan hadis ya. Absahan hadis ya, ketika Nabi bersabda barang siapa yang berwudu di rumahnya ya, kemudian dia keluar berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah bersama imam untuk sholat subuh, kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat yang dikenal dengan sholat syuruk ya, atau sholat isyraq tadi, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh secara tamat sempurna ya. Ini hadisnya sahih ya, dan itu saya sudah cek ya keabsahan hadis tersebut. Jadi kalau ditanya boleh ya boleh, karena hadisnya ya ada ya seperti itu ya. Hanya saja memang mungkin kapan terbit itu dimulai ya. Sebagian menyatakan terbitnya matahari itu merupakan awal waktu sholat duha ya. Ada yang seperti itu yang menyatakan demikian ya. Tapi kita dapati penjelasan kepada keterangan mungkin dari terbitnya matahari itu di kita kan seringkali dipatokkan, dan saya juga pernah sedikit dialog ya ketika ada ada kesempatan umroh ya, begitu ya di sana kepada sebagian orang-orang Arab di sana, itu mereka melihat itu patokan 1 jam 20 menit ya, 1 jam atau 1 jam setengah lah setelah adzan subuh berkumandang. Misalnya kalau adzan subuh kita sekarang jam 4:35, maka tambahkan 1 jam, anggaplah 1 jam 30 menit, berarti jam 6 begitu kan, jam 6 kurang lebih. Maka jam 6 itu berarti waktu syuruk sudah tiba. Nah kita yang kemudian berdiam di masjid selama 1 jam setengah tadi, habis sholat selesai ya, untuk berzikir atau kemudian kita taklim, mendengarkan kajian, atau misalnya kita baca Quran, maka setelah waktu itu kita melaksanakan sholat isyraq atau sholat syuruk tadi ya, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ya itu mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah insyaallah taala. Allah alam bissawab. Ya, baik.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dari Bapak yang tidak menyebutkan namanya tadi, yang berdomisili di Pangalengan, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum. Salam Pak Ustadz Indra, saya Rudi dari Cempaka Arum, Bandung. Dulu tetangga Pak Ustadz. Mau tanya bagaimana obatnya ketika terhindar dari riya, Ustadz. Nah. Masya Allah, Pak Rudi ya. Ya, di Blok H4, berarti beliau nomor 16 ya, tetangga pisan ya. Udah lama ya nggak ketemu ya Pak Rudi. Ya beliau ini, seingat saya kok saya dosen ya beliaunya ya. Tetangga banget pisan ya, tetangga sebelah kiri saya. Ya, semoga Pak Rudi dan keluarga sehat selalu ya, dan alhamdulillah ya bisa hadir bersama di kajian gitu ya. Bagaimana cara tadi agar kita bisa obat ria, obat terhindar dari ria. Ya, tadi sudah kita sampaikan terapi terhadap penyakit ria. Yang pertama, bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal kebaikan. Itu bersungguh-sungguh. Ya, jadi sekuat mungkin ya, bila kita melakukan suatu amalan kok bisa nggak ada orang yang lain tahu, sekuat mungkin. Misalnya kalau sedekah gitu kan, berusaha kita bersedekah ya, yang orang lain tidak tahu kita bersedekah ya, masukin kain celeng di masjid di saat orang nggak lihat kita ya, kita mentransfer kepada mungkin ada suatu pembangunan masjid ya, atau donasi untuk dakwah, kita transfer tanpa menyebutkan nama kita siapa ya. Ini merupakan amal-amalan untuk kita tidak riya. Kemudian juga adalah berusaha untuk tidak menceritakan yang sudah kita sembunyikan, menceritakan kebaikan-kebaikan, ketaatan yang sudah kita pernah kerjakan. Ya, yang tadinya sudah kita sembunyikan jangan diceritakan kepada orang lain ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah suka dan bencinya manusia itu sebenarnya ya sama saja, nggak ada. Kita berusaha untuk menganggap bahwa orang suka atau tidak suka ketika kita beramal soleh itu kita sikapi sama saja. Pujian mereka tidak membuat kita berbangga diri dan keras kepala, sebagaimana celaan mereka tidak membuat kita berhenti dari melakukan amal ketaatan. Ya, sikapi sama saja pujian dan celaan manusia. Jangan senang dipuji, sebagaimana jangan takut dicela oleh manusia ketika kita melakukan suatu ketaatan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada ya mungkin pada sebagian orang kayaknya kok nggak ada yang muji, nyeri hati. Sakit hati gitu. Nah, itu pertanda riya masih kuat tuh. Kok saya sudah melakukan yang terbaik, tapi kok kenapa saya nggak ada yang menghargai? Nah itu, enggak. Kalau kita karena Allah, orang ada yang menghargai atau tidak, selama yang kita lakukan betul, ini kebaikan ketaatan, Bismillah, terus saja jalan, Ya, kenapa? Ya, kita ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, misalnya pernah berkata, ya, ridhun nas ghayatun la tudrak. Membuat semua orang itu suka sama kita itu mustahil. Membuat semua orang itu jatuh cinta sama kita ini mustahil. Ya, maka lakukanlah semua karena Allah. Ya, pujian dan celaan manusia tidak memberikan pengaruh pada amal ketaatan kita. Tapi bila kita mencari pujian mereka atau ngaruh tuh, ya Allah murka. Ya, di hari kiamat kita rugi. Ya, kita tidak mendapatkan hasil dari usaha kita dari amal ketaatan di dunia. Ya, jadi pahami penyakit riya, pahami bahaya dari riya. Itu di atas terapi dari agar kita tidak riya. Pahami bahwa ini bahaya banget, bahaya. Kita tidak boleh menganggapnya sepele dan berusaha untuk sembunyikan sekuat mungkin dari amal ketaatan tersebut, ya. Dan kita sikapi sama pujian dan celaan manusia sama saja. Dan jangan ada muncul ketika kita yang melakukan suatu ketaatan karena ada kepentingan dunia di situ yang ingin kita raih, ya, berupa kedudukan, penghormatan, harta dan yang lainnya. Kalau bahasa kita tuh jangan ada udang di balik batu lah, gitu ya. Pokoknya nothing tulus saja. Bismillah, lillahi taala. Ya,
Orang suka nggak jadi masalah. Ya, lillahi ta'ala. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Ya, Jazakallahu khairan Jazakallahu khairan. atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Rudi dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, kami undang kembali, kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan line telepon di nomor 0812 2010 1043. Baik, kita coba angkat. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak, Ibu sudah masuk. Assalamualaikum. Ya. Baik. Belum terhubung. Ya, silakan dicoba kembali untuk menghubungi layanan line telepon di 0812 Bapak dan Ibu, kami mohon maaf agar televisi ataupun radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Ya, silakan pertanyaannya. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punten, volume radio FM atau televisinya bisa dimatikan saja. Bapak bisa memonitor melalui handphone saja supaya pertanyaan Bapak bisa terdengar dengan jelas. Silakan. Nam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Pak, saya dari Aib Cilampang Kota Katapang. Ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Mau bertanya nih. Dengan Aib Cilampang. Bapak Aib, ya silakan Pak. Iya. Ini mau tanya di luar tema. Ya. Kalau sholat duha itu berapa rakaat dan apakah ada khusus gitu kan? Nah. Ya, cukup Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah. Kalau di sini ada kajian fikih, khusus fikih. Ada Ustaz. Ada ya, di hari apa, di jam berapa? Ada Bulughul Maram juga ada. Ada ya. Di setiap hari Rabu. Setiap Rabu ya. Nah, Rabu Rabu malam. berapa itu? Rabu malam bersama ya. Ustaz Yusuf Abu Ubaidah. Oke, Nah. Iya. Pada materi ya kepada Pak Aib tadi ya di Taman Kopo Ketapang tadi kayaknya. Dari Cilampeni ya. Cilampeni ya, oke. Pada Pak Aib ya, kalau mungkin bisa nanti mungkin lebih puas ya nanti berkaitan masalah fikih. Alhamdulillah di Roja ini ada program khusus masalah fikih ya, itu tiap Rabu malam ya Pak ya. Apa? Hari Senin ya, Rabu malam bersama Ustaz Yusuf, atau hari Senin ya bersama Ustaz. Senin pagi bersama Ustaz Musyafa Darini ya, hafizahumullah taala. Ya, mungkin nanti ketika Bapak ada kesempatan ada hal-hal yang berkaitan masalah fikih, praktek ibadah, bisa tanyakan kepada mereka berdua ya. Namun untuk pertanyaan Bapak tadi ya, dari sedikit yang saya miliki ilmunya ya, memang minimal rakaat sholat duha itu 2 rakaat ya, minimal 2 rakaat. Dan kemudian sebagian menentukan itu dengan 8 rakaat maksimal ya, dilakukan tiap rakaat salam, tiap 2 rakaat salam. Adakah doa khusus ya ketika kita sholat duha? Allahu a'lam. Ini saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Demikian ya Pak Aib ya. Nah. Ya, terima kasih Ustaz ya, atas pencerahannya. Nah, nanti Bapak Aib bisa mengikuti kajian kami terus ya di Roja TV Bandung maupun di Radio Roja FM Bandung. Nah, baik, kami angkat kembali, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0812 2010 1043. Dan sebelum Anda menelpon kami menghimbau agar televisi ataupun radio FM-nya bisa dikecilkan terlebih dahulu ataupun dimatikan supaya pertanyaan Anda bisa terdengar dengan jelas. Baik, kita coba angkat kembali. Assalamualaikum.
Ya, belum terhubung. Baik, kita beralih kembali Ustadz ke pertanyaan chat WhatsApp yang sudah banyak masuk. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Lili di Cianjur, Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum. Ustadz, Salam. bertanya, masjid di dekat rumah kalau sholat bacaannya cepat-cepat dan di akhir ayat Al-Fatihah setelah waladhdallin ada tambahan Robbik Firli. Akhirnya saya jadi malas ke masjid, Ustaz. Bagaimana ya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah ya, Masya Allah. Baik, ya pada Pak Lili ya di Cianjur ya. Pertama, kita berusaha dulu ya tetap memperjuangkan sholat di masjid ya. Kita memperjuangkan sholat di masjid ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat apakah masjid yang dekat rumah kita banyak pilihan atau tidak. Banyak pilihan atau tidak. Kalau misalnya pilihannya satu-satunya adalah masjid itu dan dengan kondisi imamnya dengan kondisi seperti itu, maka kita tetap berusaha untuk sholat berjamaah di masjid ya, sambil kita berusaha untuk mencari cara terbaik agar bisa memberikan nasihat yang pertama dilakukan tentu kita sampaikan dulu bahwasanya ya tentu baiknya kita kalau ada literatur ya dalam bahasa Indonesia misalnya mungkin ada buku atau segala macam yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW dalam membaca Al-Fatihah. Ya, seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah, bacaan Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah itu setiap satu ayat beliau berhenti. Maka semestinya ya bacaan itu tidak cepat-cepat ya seperti itu ketika membaca Al-Fatihah. Ya. Yang kedua adalah tentang setelah membaca waladhdallin dia membaca Rabbil firli ya. Tentu ini hadis, kalaupun ada hadis tentu hadis yang lemah ya. Dan Syekh Masyhur Hasan Salman masukkan ini min akhta'il musallin, di antara kesalahan orang yang sholat adalah memakai hadis yang lemah, yaitu mengucapkan Rabbi firli sebelum mengucapkan amin bagi imam dan siapapun atau sholat sendiri. Ini termasuk ya perkara yang keliru ya bagi seseorang yang sholat dalam kemudian dia baca Al-Fatihah dalam sholatnya. Maka oleh karena itu ya kita berusaha untuk tetap sholat berjamaah ya di tempat tersebut ya, sambil terus kita mencari cara bagaimana kita bisa menasihati imam. Memang seringkali ya persoalan menasihati imam ini perkara yang tidak mudah ya. Kita kadang ada keluh apa segala macam gitu kan. Tapi kita harus berusaha. Caranya apa? Caranya ya doa dulu kepada Allah diberikan kekuatan untuk bisa memberikan nasihat. Bila kita bisa memberikan secara langsung, sampaikan tentu tidak di hadapan orang banyak manusia. Kalau misalnya kita bisa datang ke rumahnya atau di saat manusia sepi kita berdua saja, maka kita samperin, kita dekati sambil kalau perlu kita bawa literatur, bawa bukunya gitu kan. Karena kadang-kadang orang itu kalau kita ngomongin langsung, apalagi kita nggak hafal dalil lepas segala macam, ada terkesan kita itu menggurui. Orang kalau sudah merasa digurui biasanya tutup telinga, tutup hati, biasanya begitu kan. Berarti yang harus kita perbaiki strategi kita memberikan nasihat. Ya saran saya datangi ya ketika dia sendirian atau ke rumahnya sambil membawa literatur ya, buku-buku panduan apa segala macam yang bisa kita jadikan rujukan untuk kita belajar bersama kepada sang imam. Cara yang lain adalah kita berusaha untuk mewarnai kepengurusan DKM kemasjidan. Ya dengan itu kita membuat program upgrading imam misalnya, upgrading imam ya. Seperti misalnya upgrading imam itu ada program khusus untuk para pengurus DKM, tidak untuk masyarakat. Ya. Caranya kita mendatangkan mungkin tenaga ahli yang dipercaya untuk teman diskusi dalam permasalahan kemasjidan. Atau misalnya ada suatu waktu ada ustadz yang datang ke situ memberikan kajian ya di tempat tersebut. Kemudian kita setelah kajian itu para
pengurus masjid termasuk imam tadi bisa hadir di situ, kemudian kita mungkin bisa melemparkan pertanyaan ya dari perkara-perkara yang kita lihat ini nggak pas seperti itu ya. Jadi saran saya tetap ke masjid ya, karena saya lihat perkara-perkara tadi kayak membaca Al-Fatihahnya terlalu cepat, tetapi dia ya masih bisa ya, cepat-cepatnya kita itu kan nggak kemudian dia hilang tumaknina ya, mungkin dia cepat bacanya ya, tapi tidak ruku sujudnya mungkin tetap dia tumaknina ya, mungkin bacanya saja mungkin cepat ya. Dan ada tambahan Robi Firli ya, ini tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan sholat ya, sehingga sholat kita masih sah di situ ya. Maka teruslah sholat berjamaah sambil kita mencari cara supaya kita bisa memberikan nasihat kepada orang tersebut ya, supaya keadaan masjid bisa lebih baik ya ke depannya gitu kan, seperti itu. Karena kalau kita terus ada sesuatu yang tidak kita sukai kita diam, kapan kepada amal ma'ruf nahi mungkar itu tegak? Kapan kita mulai berdakwah? Kapan kita mulai peduli kepada saudara kita sama muslim yang ada di tempat tersebut? Ini hanya masalah keberanian dan strategi, mencari strategi yang santun ya, bermain cantik dengan etika yang bagus untuk berikan nasihat kepada ya para pengurus ya. Jangan kita berusaha untuk tidak gini ya. Ini termasuk nasihat saya juga pada teman-teman yang berdakwah. Jangan sampai kita langsung voting bahwa oh ini udah nggak sama nih dengan kita, oh ini kayaknya udah banyak menyimpang ini. Udah kita lebih memilih untuk mundur. Kita memilih untuk tinggalkan. Enggak, jangan. Ini saudara kita. Ya, kita ingin mereka merasakan apa yang kita rasakan dari sunnah dan kebaikan dan dalil yang kuat yang kita miliki. Cobalah untuk terus mendekat dan berdakwah. Berikan kebaikan yang kita miliki kepada mereka. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Berbagilah kasih sayang kepada saudara kita. Ya, seperti itu. Ini nasihat pribadi saya dan kepada ya siapapun dari saudara kita yang ketika berada di masjid, yang balik di sana ada kekurangan sana sini, maka bersabar. Ya, bersabar. Allah bersama. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat, wabil khusus untuk Bapak Lili tadi yang bertanya di Cianjur, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Ustaz, tanpa terasa waktu terus berlalu dan kita sudah berada di penghujung acara Ustaz. Dan pertanyaan dari Bapak Lili tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore ini. Mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, silakan Ustaz. Fadhol masykur. Ya, ikhwas sekalian, kita dibanding dengan sahabat Rasulullah SAW tidak ada apa-apanya. Bila mereka ya dikhawatirkan sangat oleh Rasulullah SAW, penyakit riya menimpa mereka, maka kita harus lebih mewaspadai penyakit riya. Dan jangan pernah sama sekali kita remehkan riya. Dia merupakan termasuk dosa besar. Ya min kabil muhlikat kata penulis juga tadi. Ya, sehingga kita jangan remehkan. Ya. Kita harus selalu merasa ini penyakit yang berbahaya buat umat, buat diri kita. Ini penyakit berbahaya. Maka seriuslah kita mengobati penyakit ini ya dalam diri kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kita taufik, hidayah, bimbingan sehingga kita bisa membersihkan niat hati kita dari perusak-perusak amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita dan memenuhi harapan-harapan kita. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.